Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Para kepala divisi itu berjanji untuk menguji Tan Yun dengan leluhur besar dari berbagai divisi, dan hanya setelah Tan Yun lulus ujian, dia dapat menjadi raja. 9 tahun kemudian, bahkan jika Tan Yun dapat mengalahkan putra dan putri suci yang menantangnya, selama dia gagal dalam ujian, dia akan menghapus Tuan Sekte Muda Tan Yun. Setelah mendengar ini, meskipun Tante Yu dan Tante Xuanzong telah memperkirakannya, tetapi itu benar-benar terjadi, mereka tidak bisa tidak memenuhi dada mereka dengan kemarahan. Master Sekte tua, Master Sekte, Anda tidak perlu peduli, Anda dapat menyerahkan masalah ini kepada murid ini, ucap dari Tan Yun sambil membungkuk. Kemudian setelah itu, Tan Yun melihat kembali ke leluhur besar dari berbagai divisi dan berkata dengan keras. Oke, janji 9 tahun, Tuan muda ini setuju. 9 tahun kemudian, kalian masing-masing akan mengirim salah satu orang suci, dan putri yang paling kuat untuk menghadapi Tuan muda ini. Namun, duel ini bukan duel biasa, jadi ayo bertarung sampai mati, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya, banyak yang bisa berubah dalam 9 tahun. Setelah 9 tahun pengasingan, Tan Yun akan membunuh semua putra suci dan putri suci yang menantangnya, dan menjadi pembantaian anjing. Tuan muda sekte benar-benar cepat berbicara, maka kita akan bertemu dalam 9 tahun, ucap dari Zheng Long, leluhur divisi guntur angin, mengangkat mulutnya sedikit dan menangkupkan tangannya. Dalam benak Zheng Long, jangan bicara tentang apakah Tan Yun dapat mengalahkan orang suci dan putri suci dari berbagai divisi setelah 9 tahun, dan bahkan jika dia menang, lalu bagaimana? Pada saat itu, jika dia dan leluhur besar lainnya dari divisi lainnya secara acak mengajukan beberapa pertanyaan penilaian, mereka akan dapat mempermalukan Tan Yun. Pada saat itu, Tan Yun tidak hanya tidak dapat menjadi raja berikutnya, tetapi juga akan dihapuskan sebagai raja muda. Masalah ini bukan hanya apa yang dipikirkan Zheng Long, tetapi juga di hati leluhur 9 divisi lainnya. Lebih dari 7 juta murid melihat pengalaman 7 leluhur, para murid berpikir leluhur pasti akan mempermalukan Tan Yun. Sebagian besar dari mereka percaya bahwa Tan Yun hanya bisa duduk di posisi Tuan Muda Sekte hanya selama 9 tahun. Lalu setelah beberapa saat, Tante Xuanzong membagikan hadiahnya kepada para murid yang masuk 10 besar kompetisi, seperti Tan Yun dan Tuoba Yingying. Tan Yun mendapatkan atribut api-api suci tingkat rendah, yaitu api suci Tianxuan. Tuoba Yingying mendapatkan atribut es api peringkat suci kelas menengah, yaitu Yanxuan Shengyan, dan memberikan kotak berisi api itu kepada Tan Yun. Setelah hadiah dibagikan, 10 leluhur agung dari 9 divisi dan Tante Xuanzong pergi satu demi satu. Para pemimpin tingkat tinggi yang tersisa dari berbagai divisi, setelah menerima persetujuan dari Tante Xuanzong, mereka pergi bersama murid-murid mereka satu demi satu. Tidak lama kemudian, selain semua orang di divisi berjasa, hanya ada beberapa orang di divisi lain di alun-alun besar. Di antara mereka adalah Tang Xinying, yang mengenakan gaun hitam panjang, seperti malaikat berbaju hitam. Ada Murong Sishi, yang mengenakan gaun merah muda. Ada juga gaun hijau panjang, Zhongli Yuxin, yang indah sama dengan bulan, dan Feng Qingcheng, yang mengenakan gaun hijau. Xiao, Ruoxi, kemarilah, ucap dari Murong Sishi memberi isyarat kepada Zhongwu Xiao dan Gongsun Ruoxi. Murid telah melihat guru, ucap dari Zhongwu Xiao dan Gongsun Ruoxi datang ke sisi Murong Sishi sambil tersenyum manis. Murong Sishi memandang kedua putrinya dan berkata, ikutlah dengan guru, saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan kalian, ucap dari Murong Sishi. Setelah mengatakan ini, Murong Sishi naik ke udara, memanjat ratusan ribu kaki, dan berdiri di langit di lautan awan. Setelah Zhongwu Xiao dan Tan Yun menyapa di alun-alun, Xiao pergi bersama Gongsun Ruoxi King Yun dan datang ke sisi Murong Sishi. Murong Sishi melambaikan tangan kanannya, dan segera,
Riak dalam kehampaan, penghalang kedap suara menyelimuti Zhong Wuxiao dan Gongsun Ruoxi. Guru, apa yang Anda cari dengan saya dan kakak perempuan? Ucap dari Zhong Wuxiao bertanya dengan hormat. Meskipun Zhong Wuxiao keluar dari divisi artefak, di dalam hatinya, Murong Sishi tetap menjadi guruni seumur hidup. Murong Sishi berkata, mengenai identitas Sishi, aku telah menyebutkan beberapa hal kepada Xiao, tetapi aku belum memberitahu Ruoxi. Hari ini Sishi memutuskan untuk memberitahu Anda, tetapi Anda harus merahasiakannya, ucap dari Murong Sishi. Wanita itu mengangguk berat. Dalam hati seorang guru, kamu bukan hanya murid, tetapi juga adik perempuanku. Apa yang kamu tahu? Banyak leluhur Huangfu Shengzong semuanya adalah mata-mata yang bercampur ke dalam Huangfu Shengzong. Ini 30 tahun atau 10 tahun, Huangfu Shengzong akan berada dalam kekacauan dan darah akan mengalir seperti sungai. Saya tidak ingin kehilangan kalian. Jadi, saya akan membawa kalian pergi dan pergi ke keluarga Murong. Mungkin kalian tidak yakin dengan keluarga Murong, tapi saya bisa memberitahu kalian. Pada zaman kuno, tidak ada 4 dinasti suci besar di benua hukuman surgawi. Pada saat itu, 2/3 benua diperintah oleh 6 keluarga kuno, termasuk keluarga Murong. Tidak hanya itu, tetapi juga pegunungan hukuman surgawi yang luas dan tak terbatas pada waktu itu. Ini adalah wilayah yang diatur oleh keluarga Murong saya. Kemudian, keluarga Murong saya pergi dari kemakmuran ke penurunan, dan dalam keputusasaan, saya hanya bisa menonton tanpa daya. Istana Jiwa Abadi, Sekte Abadi-Abadi, dan Sekte Suci Huangfu berada dalam wilayah klan Murong saya, ucap dari Murong Sishi. Mendengar ini, Zhong Wuxiao dan Gongsun Ruoxi benar-benar tercengang. Tanpa diduga, keluarga Murong telah menjadi penguasa seluruh pegunungan hukuman surgawi sejak zaman kuno. Ada jejak kebencian di mata Murong Sishi, dan kemudian dia menatap dua wanita yang terkejut dan berkata, dan saya adalah wanita tertua dari keluarga Murong saat ini. Sekarang Anda seharusnya sudah menebak bahwa saya memasuki Huangfu Shengzong untuk tujuan itu, tapi kurasa aku bukan mata-mata. Meskipun keluarga Huangfu menemukan wilayah rahasia Huangfu lebih awal dari yang ditemukan keluarga Murongku, tetapi dia tidak diragukan lagi mendobrak Taisui dan mendirikan Huangfu di wilayah keluarga Murongku, ucap dari Murong Sishi. Mendengar ini, Zhong Wuxiao dan Gongsun Ruoxi terdiam. Sekarang perang saudara di Huangfu Shengzong akan segera pecah, ayahku ingin aku meninggalkan sekte dan kembali ke keluarga. Aku tidak ingin mengkhawatirkan kalian, jadi aku ingin membawa kalian pergi, ucap dari Murong Sishi. Zhong Wuxiao menundukkan kepalanya karena malu, meskipun dia tidak membuka mulutnya untuk menolak, Murong Sishi sudah melihat hati Xiao. Xiao, aku bisa menebak bahwa kamu tidak akan ikut denganku karena Tan Yun, Murong Sishi berkata dengan nada kecewa, tapi aku tidak pernah menyerah, ucap dari Murong Sishi. Dengan air mata di matanya yang indah, Zhong Wuxiao berlutut di laut awan dan berkata, Guru, murid tahu bahwa Anda selalu baik kepada murid, dan Anda juga sangat menyayangi murid Anda. Tapi Guru, Tan Yun memiliki terlalu banyak musuh. Murid harus tetap di sisinya untuk membantunya dan berbagi suka dan duka dengannya. Maaf, Guru, tetapi murid tidak bisa pergi bersamamu, ucap dari Xiao. Murong Sishi membungkuk dan membantu Zhong Wuxiao bangun, matanya berangsur-angsur cerah, dan dia berkata dengan enggan, Xiao, kamu harus tahu bahwa karena aku ingin kamu menikahi saudara laki-lakiku, aku sangat menyukaimu. Kita hanya bisa bertemu, kamu harus berhati-hati, ucap dari Murong Sishi. Zhong Wuxiao menangis, Guru, kamu juga berhati-hati, ucap dari Xiao. Gadis bodoh, jangan menangis, ucap dari Murong Sishi menyeka air mata dari mata Zhong Wuxiao, dan kemudian, melihat Gongsun Ruoxi. Gongsun Ruoxi berkata, Guru, murid juga menyembunyikan sesuatu darimu. Sebenarnya, Gongsun Yangchun adalah. Sebelum Gongsun Ruoxi bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terganggu oleh desahan Murong Sishi, apakah dia kakek yang mengadopsimu, ucap dari Murong Sishi. Bagaimana kamu tahu, ucap dari Gongsun Ruoxi terkejut.
Gongsun Yangchun adalah kakeknya, dia tidak pernah memberi tahu siapapun, dia tidak pernah berpikir, Murong Sishi akan tahu. Pada saat ini, Zhong Wu Xiao memikirkan kebencian antara Tan Yun dan Gongsun Yangchun, dia memandang Gongsun Ruoxi, alisnya berkerut, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Ruoxi, ada begitu banyak mata dan telinga untuk guru, bagaimana mungkin aku tidak tahu hubungan antara kamu dan Gongsun Yangchun, ucap dari Murong Sishi. Guru, meskipun kakek tidak baik kepada murid ini, bagaimanapun juga, dia memiliki semacam kebaikan yang memelihara Qi. Jika murid ini pergi, saya masih ingin memberitahu dia, ucap dari Gongsun Ruoxi. Ruoxi, aku punya sesuatu untukmu. Aku sebenarnya tidak ingin memberitahumu, tapi sekarang setelah kamu dewasa, inilah saatnya untuk memberitahumu. Kamu harus siap mental, ucap dari Murong Sishi. Guru, ada apa? Ucap dari Gongsun Ruoxi bertanya dengan bingung, dan ada firasat buruk di hatinya. Meskipun dia siap secara mental, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Murong Sishi selanjutnya, dia seperti disambar petir. Mata indah Murong Sishi mengungkapkan kebencian yang mengerikan, Ruoxi, sebenarnya, kamu bukan anak yatim piatu. Kampung halamanmu awalnya adalah sebuah pondok di pinggiran pegunungan Tianju. Gongsun Yangchun adalah mata-mata Huang Fushengzong dan penjaga jin Komandan Agung, dia bertanggung jawab untuk menangkap anak-anak kecil untuk pelatihan, dan akhirnya menjadi penjaga klan jin. 36 orang di pondok. Kamu dibawa kembali ke Huang Fushengzong oleh Gongsun Yangchun, dan karena guru mengetahui latar belakangmu, begitulah aku menemukan cara untuk membuatmu jatuh cinta pada seni pemurnian ketika kamu berada di luar pintu, dan akhirnya menerima Anda sebagai murid pribadi, ucap dari Murong Sishi. Mendengar ini, Gongsun Ruoxi dengan keras menggelengkan kepalanya, air mata menetes, dan tersedak, Guru, apakah Anda berbohong kepada murid Anda? Apakah yang Anda katakan kepada murid, semuanya salah, ucap dari Gongsun Ruoxi sambil menangis. Murong Sishi memeluknya Gongsun Ruoxi dan menghiburnya, Ruoxi, aku tahu itu kejam untuk memberitahumu ini, tetapi itu memang terjadi, ucap dari Murong Sishi. Guru, murid ini tidak percaya, Wowu murid tidak percaya, ucap dari Gongsun Ruoxi sambil menangis. Ini adalah video memori tentang pondok yang telah ditunjukkan klan saya kepada saya, apakah Anda ingin melihatnya, ucap dari Murong Sishi sambil menghela nafas. Guru aku ingin melihatnya, ucap dari Gongsun Ruoxi berteriak keras. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Murong Sishi sejauh ini. Murong Sishi melambaikan tangan kanannya, dan sedikit kekuatan spiritual berubah menjadi gambar di lautan awan. Dalam gambar, Gongsun Yangchun berdiri di langit di atas sebuah pondok yang dikelilingi oleh pegunungan. Saat dia memberi isyarat, seorang bayi perempuan terbang keluar dari rumah batu yang terbuat dari gunung dan bebatuan, di dalam, bayi perempuan itu menangis. Segera, seorang wanita cantik dengan pakaian biasa bergegas keluar dari rumah batu dengan panik, melihat bayi perempuan di lengan Gongsun Yangchun, dia berlutut di tanah dan menangis dengan sedih, Sang Xian, tolong bantu saya, tolong kembalikan Ruoxi kepada saya, tolong, ucap dari wanita itu. Xier, seorang pria kuat juga berlari keluar dari rumah batu dan berteriak pada Gongsun Yangchun, dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah menjatuhkan kami, semua anak di pondok telah diambil pergi. Xier saya baru berusia 1 tahun, kalian benar-benar tidak manusiawi, ucap dari pria itu. Setelah suara pria itu jatuh, Gongsun Yangchun melambaikan tangan kanannya yang tanpa ekspresi, dan bila angin menukik ke bawah, menjatuhkan pasangan itu, dan dipotong-potong mayatnya. Pada saat ini, lusinan penduduk desa sederhana di pondok baru saja keluar dari rumah mereka dan terbunuh oleh bila angin yang luar biasa. Setelah Gongsun Yangchun mencuci pondok dengan darah, dia terbang di udara. Dari awal hingga akhir, dia membunuh 36 penduduk desa yang tidak berdaya untuk melawan, tidak ada emosi di wajahnya, dan beberapa acuh tak acuh. Tidak, Gongsun Ruoxi berteriak sedih, ayah, ibu. Gongsun Yangchun, bajingan, bajingan. Gongsun Ruoxi ingin kamu mati, ucap dari Gongsun Ruoxi. Zhong Wu Xiao, yang berada di sampingnya,
meneteskan air mata, binatang buas ini tidak memiliki kemanusiaan, ucap dari Xiao. Aku ingin membunuhnya untuk membalas dendam, aku ingin membalas dendam, ucap dari Gongsun Ruoxi. Wajah Gongsun Ruoxi sepucat kertas, dan dia berbalik dan hendak terbang keluar dari penghalang kedap suara saat itu, dia ditangkap oleh Murong Sishi, kamu tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Dia adalah Gongsun Yangchun, bisakah kamu membunuhnya? Jika kamu ingin membalas dendam, ikuti saja guru dan berlatih keras di keluarga Murong mulai sekarang juga. Dan ingat, bukan Gongsun Yangchun yang benar-benar membunuh seluruh keluargamu, tapi keluarga Jin, yang dikenal karena kekejamannya, ucap Dar Murong Shishi. Di hadapan teguran, Gongsun Ruoxi menangis, Guru, mengapa orang-orang Anda tidak menghentikan Gongsun Yangchun? Gadis, bukan karena Gongsun Yangchun tidak dihentikan, tetapi Gongsun Yangchun terlalu kuat, dan orang-orang dari guru tidak bisa menghentikannya, ucap dari Murong Si berkata dengan tulus dan tulus. Murid ini mengerti, Tuer akan mengikutimu, suatu hari, Tuer akan membalas dendam kepada keluarga Jin, ucap dari Gongsun Ruoxi menangis dan mengambil keputusan. Oke, ketika Anda tiba di klan Murong, saya akan membiarkan Anda berlatih teknik menekan keluarga klan Murong, dan membunuh musuh Anda di masa depan, ucap dari Murong Sishi sambil menyeka air mata untuk Gongsun Ruoxi. Guru, tunggu murid, ada satu hal terakhir yang harus dihadapi murid ini, ucap dari Gongsun Ruoxi. Setelah selesai berbicara, Gongsun Ruoxi menukik ke langit, mendarat di lapangan Tiangong, dan berjalan menuju Tan Yun, yang sedang berbicara dengan Tantai Xuanzong. Ruoxi, ada apa denganmu? Ucap dari Tan Yun menatap Gongsun Ruoxi yang matanya bengkak karena menangis, dan melangkah, dengan ledakan kemarahan yang naik dari hatinya, apakah Jalang Murong Sishi menggertakmu dan Xiao, ucap dari Tan Yun. Tuan muda sekte, jangan memarahi guruku, itu tidak ada hubungannya dengannya, Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun dengan air mata dan berkata, Tuan muda sekte, ada yang ingin saya katakan, Anda ikut dengan saya, ucap dari Gongsun Ruoxi terbang menjauh dari alun-alun dan menukik ke bawah menuju puncak ribuan mil jauhnya. Master Sekte, murid pergi sebentar, ucap dari Tan Yun membungkuk di belakang Tantai Xuanzong, dan dengan ragu mengikuti Gongsun Ruoxi. Tan Yun terbang bersamanya sejauh ribuan mil dan mendarat di hutan bambu hijau di puncak. Gongsun Ruoxi melambaikan tangan kanannya dan mengatur simpul kedap suara, dia membalikkan tubuh lembut Miaoman, dan dengan matanya yang berkaca-kaca, menjelaskan apa artinya kasih sayang. Tan Yun, lebih dari 20 tahun yang lalu, kamu pergi ke Paviliun Wan Baoling di kota Neimenfang untuk membeli 11 pedang terbang atribut, itu adalah pertama kali kita bertemu. Aku asalnya mengusir Paviliun Wan Baoling, tetapi setelahnya, aku ingin menjadi temanmu, tapi kamu menolakku. Sejak itu, aku memiliki kesan yang baik padamu, dan sudah 26 tahun sejak aku tahu bahwa aku jatuh cinta padamu. Sudah lama, aku selalu mengubur cintaku padamu di hatiku, tapi hari ini aku tidak ingin menyembunyikannya lagi, aku sangat lelah, sangat lelah. Gongsun Ruoxi berhenti, mengangkat kepalanya, dan menatap Tan Yun dengan air mata di matanya, aku ingin mendengar dari hatimu, apakah kamu menyukai aku, ucap dari Gongsun Ruoxi. Tan Yun tidak segera menjawab, tetapi dengan cemas meraih bahu Gongsun Ruoxi, dan berkata, Ruoxi, apakah terjadi sesuatu, siapa yang membuatmu menangis, ucap dari Tan Yun. Aku baik-baik saja, Gongsun Ruoxi memikirkan orang tuanya yang hilang, air matanya mengalir deras, maukah Anda memberitahu saya, apakah Anda menyukai saya atau tidak, ucap dari Gongsun Ruoxi. Tan Yun terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Lebih dari 20 tahun yang lalu, pertemuan pertama dengan Gongsun Ruoxi muncul di pikiran. Dia yakin bahwa di antara kecantikan yang dia temui, Gongsun Ruoxi adalah satu-satunya kecantikan alami yang tidak memakai riasan. Kerutan dan senyumnya penuh dengan keindahan. Adalah kebohongan bahwa Tan Yun tidak tertarik pada kecantikan yang begitu indah, tetapi jika dia berbicara tentang apakah dia suka atau tidak. Kamu bicara, ucap dari Gongsun Ruoxi mengangkat bahu, dengan bunga pir di wajahnya.
Tan Yun melepaskannya dan berkata dengan penuh tanggung jawab, Ruoxi, kamu adalah sahabatku yang hidup dan mati 3 kali dalam 2 cobaan di tanah keabadian dan 1 cobaan di medan perang para dewa. Memikirkanmu, maaf, aku tidak menyukaimu, ucap dari Tan Yun. Gongsun Ruoxi menangis, aku tahu ini hasilnya, aku tahu, ucap dari Gongsun Ruoxi. Ruoxi. Begitu Tan Yun membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh wajah Gongsun Ruoxi dengan bunga pir. Apakah aku tidak cantik, ucap dari Gongsun Ruoxi. Cantik, ucap dari Tan Yun sambil menghela nafas. Kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, kamu harus tahu karakterku. Gongsun Ruoxi tersedak dan berkata, apakah karakterku buruk, ucap dari Gongsun Ruoxi. Itu, oke, ucap Tan Yun merasa sulit untuk dijelaskan. Lalu kenapa kamu tidak menyukaiku? Mengapa? Gongsun Ruomixiang mengepalkan tinjunya erat-erat dan terus memukuli dada Tan Yun. Aku telah mencintaimu selama lebih dari 20 tahun, ucap dari Gongsun Ruoxi sambil menangis. Tan Yun tidak bersembunyi tanpa berkedip, dia berbisik, kamu sangat tidak normal hari ini, apa yang terjadi padamu, ucap dari Tan Yun. Gongsun Ruoxi menutup telinga, dan tiba-tiba berhenti memukuli Tan Yun. Dia tiba-tiba berdiri berjinjit dan mencium bibir Tan Yun. Ketika Tan Yun baru saja bereaksi, Gongsun Ruoxi mundur selangkah, memunggungi Tan Yun, sebuah kristal menetes ke wajahnya, dan segera bangkit dari puncak tanpa melihat ke belakang, dan hendak pergi. Jika Anda memperlakukan saya sebagai teman, ceritakan apa yang terjadi padaku, ucap dari Tan Yun mengandung sedikit omelan. Gongsun Ruoxi berlama-lama, lalu tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun di puncak gunung, jika Anda memperlakukan saya sebagai teman, beritahu saya, apakah kamu pernah tergoda oleh aku, ucap dari Gongsun Ruoxi. Setelah terdiam lama, Tan Yun mengangguk dan berkata, sudah, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Gongsun Ruoxi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sambil menangis, dia menatap Tan Yun dengan penuh kasih, ingat, aku, Gongsun Ruoxi, tidak akan menikah selain denganmu dalam hidup ini. Aku akan mencintaimu kapan saja, jika kamu tidak menikah denganku di masa depan, maka aku akan mati sendirian, ucap dari Gongsun Ruoxi. Begitu kata-katanya jatuh, Gongsun Ruoxi berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang, tidak untuk waktu yang lama, dia muncul di lautan awan yang luas, di samping Murong Sishi dan Zhongwu Xiao. Ruoxi, apakah masalahnya sudah selesai? Ucap dari Murong Sishi bertanya. Gongsun Ruoxi mengangguk sedikit. Aduh, Murong Sishi menghela nafas dan menatap Zhongwu Xiao. Xiao, apakah kamu benar-benar berhenti memikirkannya? Ucap dari Murong Sishi. Guru, jangan pikirkan itu lagi, murid ini akan tinggal bersama Tan Yun, ucap dari Xiao. Nada suara Zhongwu Xiao ditentukan. Baiklah. Kalau begitu Sishi dan Ruoxi akan meninggalkan sekte nanti, kita akan bertemu lagi nanti, kamu tidak akan memberitahu Tan Yun apa yang Sishi katakan kepadamu hari ini, ucap dari Murong Sishi. Guru, murid akan tutup mulut, ucap dari Zhongwu Xiao menjawab. Yah, jaga dirimu baik-baik dan guru pergi dulu, ucap dari Murong Sishi sambil tersenyum sedikit, dan mengorbankan perahu roh dari cincin penyimpanan, dan segera naik ke perahu roh. Adik perempuan, jaga dirimu, ucap dari Gongsun Ruoxi memeluk Zhongwu Xiao dengan erat, matanya enggan. Kakak perempuan, kamu juga, ucap dari Xiao. Setelah Zhongwu Xiao dan Gongsun Ruoxi berpelukan sejenak, Gongsun Ruoxi terbang ke perahu roh. Murong Sishi mengendarai perahu roh dan menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Zhongwu Xiao memikirkan kepergian guru dan saudara perempuannya, dan dia menyembunyikan kesedihannya dengan baik, dan segera menukik dan mendarat di lapangan Tiangong, tepat pada waktunya untuk bertemu dengannya. Tan Yun juga terbang dari kehampaan dan mendarat di alun-alun. Xiao, mengapa Ruoxi menangis, ucap dari Tan Yun mengerutkan kening. Zhongwu Xiao mengatur penghalang kedap suara dan memberi tahu Tan Yun apa yang terjadi pada Gongsun Ruoxi. Gongsun Yang Chun, binatang buas ini, Tan Yun mengutuk dengan keras, dan berkata lagi, di mana Ruoxi, ucap dari Tan Yun. Dia ada hubungannya dengan guru, jadi dia pergi duluan,
ucap dari Zhong Wuxiao. Tan Yun tidak banyak berpikir, lalu Tan Yun berjalan menuju Tantai Xuanzong dan Tantai Yu yang sudah menunggunya. Hehe, aku telah melihat Tuan Muda Sekte, ucap dari seorang wanita tiba-tiba terdengar. Suara wanita itu seperti lonceng perak, suara itu berasal dari mulut Zhong Li Yuxin dengan gaun hijau panjang, menghalangi jalan Tan Yun. Yuxin, kamu belum pergi, ucap dari Tan Yun tertawa. Aku menunggu kamu, statusmu berbeda sekarang, aku tidak lagi bisa mengganggumu sesuka hati, ucap dari Zhong Li Yuxin tampak sedih. Yuxin, masih ada beberapa masalah, aku akan menemukanmu ketika aku selesai dengan masalah ini, ucap dari Tan Yun. Ya, Zhong Li Yuxin sedikit mengangguk, lalu berdiri berjinjit dan berbisik di telinga Tan Yun, aku tahu kamu akan kultivasi selanjutnya, tetapi sebelum kultivasi, kamu harus pergi ke alam suci artefak, ke Gunung Yuxin Xianshan, dan cari aku punya sesuatu yang sangat penting untuk memberitahumu. Kamu mengatakan lebih dari 5 tahun yang lalu bahwa kamu akan pergi ke dunia suci artefak untuk menemukanku, tetapi kamu belum pergi, ucap dari Zhong Li Yuxin. Tan Yun berkata dengan nada meminta maaf, Yuxin, aku masih tidak akan pergi ke artefak suci, nanti ketika retretku selesai, aku akan mengundangmu untuk datang ke divisi berjasa untuk bermain. Itulah yang diputuskan, ketika saatnya tiba, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda, dan sekarang Master Sekte masih menunggu saya, jadi saya minta maaf, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memang berpikir bahwa Zhong Li Yuxin adalah orang yang baik, tapi dia pasti tidak akan setuju untuk pergi ke alam suci artefak. Baiklah, tidak apa-apa, aku pergi dulu, ucap dari Zhong Li Yuxin berkata dengan sedih, selalu menatap Tan Yun dengan sederhana. Segera, dia terbang ke awan, dan niat membunuh keluar dari matanya yang indah, dan dia menghilang. Saat Tan Yun berjalan menuju Tantai Xuanzong dan Tantai Yu, suara Feng Yun, leluhur formasi, tiba-tiba terdengar. Dalam benaknya, Tuan Muda Sekte, saat matahari terbenam besok malam, bawahan saya akan mengirim seseorang untuk mendiskusikan beberapa hal dengan Anda di luar tanah suci berjasa, saya harap Anda akan membuat janji sendiri. Oh, tentu saja, Anda bisa yakin bahwa bawahanmu tidak memiliki niat buruk terhadapmu, jadi jangan menolak, ucap dari Feng Yun. Mendengar ini, Tan Yun tahu bahwa Feng Yun sedang mengawasinya di suatu tempat di langit yang luas. Setelah sedikit berpikir, Tan Yun mengangguk diam-diam. Bawahan ini akan pergi duluan, ucap dari Tan Yun memikirkan suara Feng Yunzi lagi di benaknya. Kemudian, Tan Yun datang ke Tantai Xuanzong dan Tantai Yu, dan kemudian mendengarkan nasihat ayah dan anak itu. Isi dari nasihat itu tidak lebih dari membuat diri sendiri berkultivasi dengan keras dan menghadapi tantangan antara orang-orang suci dari berbagai aliran 9 tahun kemudian. Yuner, apa yang akan membantumu dalam kultivasimu? Tantai Xuanzong berkata sambil tersenyum, mari kita bicara, selama ada Master Sekte ini, aku akan memberikannya padamu, ucap dari Tantai Xuanzong. Satu-satunya hal yang tidak memiliki es dan api, yang terpenting adalah api, ucap dari Tan Yun. Selain api yang dihadiahkan kepadamu dan Ying-Ying, Master Sekte ini tidak memiliki api suci untuk saat ini, ucap dari Tantai Xuanzong berkata dengan cemberut. Yuner, aku punya di sini, Tantai Yu berkata sambil tersenyum, kamu harus menunggu di kuil Huangfu, dan orang tua ini akan mengambilkannya untukmu, ucap Tantai Yu. Setelah itu, Tantai Yu terbang di udara. Pada saat ini, Shen Subing dan Tang Xinying berada di sisi kiri alun-alun, mengobrol tentang sesuatu. 1 jam kemudian, di Huangfu Gusan, Tantai Yuze kembali, dan menyerahkan cincin penyimpanan di tangannya kepada Tan Yun seperti harta karun, dan berkata dengan ramah, Yuner, ada 3 jenis api dengan atribut api tingkat tinggi, dan 2 jenis atribut es tingkat tinggi pangkat api, aku akan memberimu hari ini, ucap dari Tantai Yu. Terima kasih, Master Sekte Tua, ucap dari Tan Yun cukup bersemangat. Anda harus tahu bahwa di dunia fana, api peringkat suci kelas atas hampir mencapai puncak peringkat. Setelah Tan Yun menerima api, demi keselamatan semua orang,
Tantai Xuanzong mengemudikan perahu roh secara pribadi, membawa semua orang dari divisi berjasa, dan sahabat Tan Yun, Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Bai Lilongtian, Xiao Qingxuan, Tu Kao Jun, Tian Xiang, dan Zhu Ruolin terbang ke alam rahasia berjasa. Dalam perjalanan, Sangguan Bingbing dan 9 orang menemukan bahwa Gongsun Ruoxi hilang. Zhong Wu Xiao memberi tahu mereka bahwa Gongsun Ruoxi memiliki sesuatu dan pergi lebih awal. Kecepatan perahu roh yang dikendarai oleh Tantai Xuanzong sangat cepat. Setelah 3 jam, dia mengirim Sen Subing dan yang lainnya kembali ke Tanah Suci Berjasa, dan memberi tahu Tan Yun untuk berhati-hati dalam segala hal dan meditasi untuk meningkatkan kekuatannya sebelum pergi. Sen Subing memimpin semua orang ke dojo yang berjasa, dan membiarkan para murid terus memasuki ruang dan waktu untuk mundur dan berlatih. Tan Yun diam-diam memberi tahu Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao bahwa Master Sekte memberinya menara suci ruang waktu untuk berkultivasi, jadi Tan Yun tidak perlu memasuki gulungan ruang waktu untuk berlatih. Kemudian, setelah Tan Yun menyaksikan Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao memasuki gulungan ruang waktu, Tan Yun terbang kembali ke lembah peri nomor 1 sendirian. Pada saat ini, di dojo besar yang berjasa, Shen Qinfeng adalah satu-satunya yang tidak mundur, dan masih bertanggung jawab atas beberapa hal sepele dari divisi berjasa. Tan Yun sedang berbaring di rerumputan dengan menyilangkan kakinya, berpikir dalam hati, saat matahari terbenam besok, siapa yang akan diatur Feng Yun untuk menemukanku di luar tanah suci Merit, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Keesokan harinya, matahari terbenam. Sebelum Tan Yun meninggalkan lembah abadi nomor 1, untuk mencegah kecelakaan terjadi, dia melepaskan kera iblis pembunuh langit dewasa tingkat kelima dari menara suci yang sangat indah dan memasukkannya ke dalam tas binatang roh. Kera iblis adalah orang dewasa tingkat kelima, yang setara dengan kultivator tingkat 9 dari alam jiwa suci. Namun, Tan Yun percaya bahwa kekuatan tantangan lompatan kata kera tua dapat menghancurkan kultivator dari alam vena jiwa tingkat ke-6. Matahari terbenam. Tan Yun meninggalkan tanah suci berjasa dan ditangguhkan di atas gerbang gunung. Suara wanita yang akrab dan indah keluar dari langit. Tuan muda sekte, bawahanmu ada di atas, ucap dari seorang wanita. Ini dia, Tan Yun mengerutkan kening. Tan Yun melihat Feng Qingcheng berdiri di langit di lautan awan. Pakaian hari ini memiliki gaya yang berbeda. Tan Yun memiliki preman super seperti kera iblis, dan dia tidak takut pada Feng Qingcheng yang berada di tingkat ke-6 alam vena jiwa. Tan Yun sudah mengambil keputusan, jika pihak lain berani menyerangnya, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Hari ini, Feng Qingcheng mengenakan gaun hitam off the shoulder setipis sayap jangkrik dan hampir transparan. Bahunya selembut pisau, dan pinggangnya tak tertahankan untuk dipegang, memancarkan kecantikan yang menarik. Secara alami, kaki lurus yang berwarna putih menjulang di gaun hitam, seolah pemandangan tak terbatas hanya dipisahkan oleh kerudung. Tan Yun naik dan berdiri di depan Feng Qingcheng di langit, melihat celemek hitam yang bangga di dadanya, Tan Yun tersenyum. Cek tes, itu cukup bisa ditebak, tidak ada pria baik di dunia ini, ucap dari Feng Qingcheng memarahi diam-diam di dalam hatinya, tetapi wajahnya tetap menunjukkan sedikit pesona. Terima kasih Tuan Sekte Muda untuk datang sesuai janji. Wanita cantik ini memiliki undangan, dan Tuan Sekte Muda ini bisa mengatakan apa saja, kan, ucap dari Feng Qingcheng. Tan Yun mengendus aroma tubuh yang meresap ke udara, terlihat sangat menikmati, kecantikan Feng luar biasa harum hari ini. Tan Yun yakin, pakaian Feng Qingcheng disemprot dengan cairan ekstasi. Cairan Xiao Yao yang memikat adalah obat kuat yang dirancang khusus untuk merangsang keinginan pria dan wanita. Tan Yun jelas-jelas mengambil penawarnya. Tan Yun diam-diam berkata, agak tidak bisa menebak niat Feng Qingcheng untuk merangsang keinginan sendiri dan mengubah awan dan hujan bersamanya. Oh, Tan Yun tidak berpikir begitu. Yah, ambil langkah demi langkah, aku ingin melihat, trik apa yang kamu mainkan, ucap dari Tan Yun diam-diam mengambil keputusan. Tuan muda sekte benar-benar lucu, ucap dari Feng Qingcheng tersenyum, dan segera,
seberkas cahaya putih terbang keluar dari cincin penyimpanan dan berubah menjadi istana 2 lantai setinggi 30 kaki di lautan awan. Tuan Muda Sekte, tolong, ucap dari Feng Qingcheng membuka giginya dengan ringan dan terbang ke aula utama di lantai pertama. Setelah Tan Yun memasuki aula utama dengan tenang, Feng Qingcheng mengendalikan istana, melesat secara vertikal, dan melewati lapisan awan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.